pada sore hari ini. Sebentar. Kita akan memasuki dan memulai acara pendalaman iman kita pada sore hari ini. Dan mohon untuk semua di-mute, cukup yang bertugas saja, yang dinyalakan nanti pas bertugas ya. Mari kita hening sejenak, kita nyatakan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Baik, saya akan membacakan pengantar atau yang ada di buku. Saudara-saudari terkasih, Romo, para ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita akan mendalami perikop dari Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam subtema yaitu Allah sumber harapan kasih karena kasih setianya. Jadi mengapa kita mengambil di kitab Hosea? Pasti sebagian besar atau semua sudah mengerti dan pernah membaca kitab Hosea ini, bagaimana Hosea dipanggil, bagaimana kehidupan Hosea. Nanti kita akan menyimak dari bacaan kitab sucinya dan nanti Romo akan menjelaskannya. Jadi tema ketiga ini yaitu bahwa masa pandemi itu membuat semua orang menjadi gundah, membuat semua orang merasa bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Mungkin seperti itu gitu loh. Semua pribadi-pribadi merasa bahwa kehidupannya menjadi bagaimana ya, sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada tujuan seperti itu. Karena kan semua membuat kita jauh. Semua orang dicurigai, semua orang ditakuti seperti itu. Kalau kita bersama-sama takut menular atau apalah seperti itu. Jadi kadang itu juga membuat pribadi-pribadi menjadi jauh dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Semoga nanti dalam bacaan kitab suci dan penjelasan dari Romo kita juga bisa mendapatkan terang Roh Kudus, mendapatkan sesuatu yang sangat indah bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memiliki kasih yang begitu setianya sehingga kita memiliki harapan, memiliki segala harapan dan pengharapan dalam kehidupan ini. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Julita untuk membacakan kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Maaf ya, kita dengan doa pembukaan dulu ya, maaf terlewat. Silakan Bu Santi untuk doa pembuka. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul di ruangan Zoom ini untuk mendengarkan pendalaman iman dengan tema Allah sumber harapan karena kasih setianya. Bapa, berkatilah kami masing-masing, bukalah mata hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan dibicarakan pada siang hari ini dan akan diuraikan oleh Romo Tunjung. Terima kasih Bapa, berkatilah pertemuan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersama-sama mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan Bu Julita. Bacaan diambil dari kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Bu Julita. Baik, kita akan memasuki penjelasan teks atau permenungan. Kita akan berikan waktu kepada Romo Tunjung. Kami persilahkan Romo Tunjung untuk memberikan penjelasan atau permenungan serta pemahaman dari bacaan kitab suci sore hari ini. Silakan Romo. Bapak Ibu-ibu, selamat sore. Selamat sore Romo. Ya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan dari kitab Hosea. Nah, kita perlu mengetahui dulu latar belakang Hosea hidup. Hosea hidup itu ya dalam zaman yang tidak mudah. Ya, zaman di mana Israel mengalami situasi yang muram, situasi yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Terjadi penyerbuan dari pihak Asyur ya, terhadap Israel itu. Ya. Kemudian terjadi juga pemberontakan. Ya. Ada 4 orang raja dibunuh dalam jangka waktu 5 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kondisinya tidak stabil pemerintahan itu. Lantas terjadilah kemerosotan dan agama. Jadi kondisi yang tidak karu-karuan itu dihadapi oleh masyarakat ketika Hosea hidup. Itu adalah tempat di mana Hosea kemudian mewartakan. Apa yang diwartakan oleh Hosea? Yang diwartakan oleh Hosea itu adalah pada kalimat pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi Hosea melihat kondisi seperti itu karena orang tidak lagi setia kepada Tuhan. Ya. Orang perlu bertobat menurut Hosea. Ya. Kemudian Hosea mengatakan bahwa dialah yang menerkam dan menyembuhkan kita. Dia yang memukul yang akan membalut kita. Nah, Bapak Ibu, maaf, nggak ada bapaknya ya. Ya, ibu-ibu, ya. Di sini kita diingatkan bagaimana Tuhan itu bersikap. Karena ketidaksetiaan dari orang-orang Israel, maka mereka mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi Tuhan tidak diam saja. Tuhan kemudian juga sebagai Allah Israel, ya, Yahweh sebagai Allah Israel itu akan menyembuhkan dia. Tuhan menjadi pengharapan juga bagi mereka, ya. Jadi segala kesetiaan mereka yang menyebabkan mereka menderita itu, ya, itu kemudian diatasi, ya, kalau mereka itu kembali kepada Yahweh, kembali kepada Allah. Hosea mengatakan bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ya. Ini mau menunjukkan bahwa tanggapan Allah atas pertobatan yang terjadi, ya, itu akan begitu cepat. Itulah yang akan dialami kalau orang itu bertobat.
orang itu berbalik kepada Allah. Ya. Orang itu kemudian setia kepada perjanjiannya. Kan janjinya orang Israel dengan Allah itu adalah bahwa orang Israel menjadi umat Allah dan lantas Allah menjadi Yahweh menjadi Allah Israel. Jadi kalau mereka balik kepada Yahweh, maka Allah akan menyambut dengan segera. Allah akan menghidupkan mereka lagi. Ya. Ya. Itu yang sebenarnya mau dikatakan. Jadi dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang penuh dengan segala macam kebingungan, pertanyaan-pertanyaan itu, Hosea mengajak agar orang Israel itu melihat dirinya sendiri. Ya. Menyadari bahwa banyak sekali dalam kehidupan mereka itu tidak setia. Dan karena itu berbalik bertobat. Nah, Bapak Ibu dan Ibu-ibu ya, maaf ya, bertobat itu ya, itulah yang menurut saya perlu kita renungkan. Pertobatan itu nggak hanya sekali ya. Kita terus-menerus harus bertobat, harus terus-menerus melihat diri kita sendiri ya. Pengalaman-pengalaman kita yang kita hadapi itu harus membawa kita kepada pertobatan yang merupakan juga pembaharuan hidup kita. Ya. Jadi orang perlu menyadari bahwa dirinya harus diperbaharui terus-menerus. Pengalaman-pengalaman itulah yang akan membantu kita. Dan Hosea memberi penghiburan kalau kita ya itu mau memperbaiki diri kita, dia akan menanggapi segera. Ya. Dia akan menjawab segera. Kemudian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Di sini mau dikatakan juga bahwa hal yang paling penting itu adalah mengenal Tuhan. Ya. Beriman itu tidak hanya percaya, tetapi harus tahu siapa yang kita percayai. Ya, Santo Paulus mengatakan, "Sio kui credidi." Saya tahu siapa yang saya percayai. Kepada siapa saya percaya. Nah, seperti itu kita perlu mengenal siapa yang kita percaya itu. Ya. Sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam tafsiran-tafsiran atau pemahaman yang mungkin keliru. Ya. Kalau kita nggak tahu, ya kemudian mudah sekali kita jatuh pada pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang tidak tepat seperti itu. Ya kan, kalau dalam fokus itu kan ada credo ut intellegam masalah ya. Ya. Itu kan maksudnya apa ya? Saya percaya supaya saya kemudian dari percaya itu saya mencoba tahu apa yang saya percayai. Ya. Nah, beriman itu perlu Bu ya untuk mengenal yang dipercayai itu. Belajar agama itu penting ya. Ya. Karena banyak sekali orang-orang itu ya beriman tetapi nggak ngerti apa yang diimani. Menjadi orang Katolik nggak ngerti apa iman Katolik, maka kecampur sama iman-iman yang lain. Ya, nggak paham ya. Maka perlu itu. Kalau misalnya Bu Nesya sekarang sebagai ketua WK itu juga pengurus fokus itu juga berarti mungkin dari anggota WK diajak untuk belajar juga mengenai iman Katolik ya, supaya mampu mengetahui apa yang diimani. Kemudian ya, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang seperti kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kehadiran Tuhan itu pasti ya, dia akan datang muncul seperti fajar itu kan pasti kan. Ya, nggak mungkin gelap terus ya kan, ya, muncul seperti fajar ya. Bahwa kita akan mengenal dia, kehadirannya itu kan menjadi nyata. Nah, itu yang sebenarnya mau dikatakan pertobatan ya yang dibutuhkan ya, dan kemudian di situ Tuhan akan dengan segera menjawab pertobatan kita ya. Dan pertobatan itu ya, akan membawa kita kepada kehidupan ya, kita akan hidup di hadapannya dan kita akan juga
diajak untuk mengenal dia, ya, karena dia pasti akan hadir, ya, seperti itu. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Nah, kasih setia Allah yang luar biasa itu diperbandingkan dengan kasih setianya dari Efraim dan Yehuda, ya, yang mewakili, ya, bangsa Israel. Ya, kasihnya itu begitu gampang hilang, ya, begitu gampang lenyap. Ya, kalau pagi-pagi kita bangun misalnya, ya, di satu daerah pedesaan itu kan ada kabut-kabut, ya. Begitu matahari muncul, ya, makin lama makin terang, kabut itu hilang. Ya, kadang-kadang kasih setia kita juga begitu, ya. Kita dengan Tuhan mudah sekali kemudian kita melupakan dia. Kita beriman pada dia, ya kan? Tapi pada saat-saat tertentu kita kemudian dengan mudah kita melupakan, mengabaikan dia, ya kan? Kalau kita menghadapi kesulitan aja, kemudian yang kita cari apa? Banyak orang-orang Katolik itu cari orang pinter lah, cari inilah, cari itulah, ya kan? Kayak begitu kan, bukan cari Tuhan. Ya, itu yang menjadi masalah, ya. Kalau ada kalau kita lagi seneng dan sebagainya, kita lupa sama Tuhan, ya kan? Kita hanya ingat dia ketika kita susah, kemudian kita meratap, ya kan? Maka Bapak Ibu, ya, ini ada bapaknya juga nih kayaknya tadi saya lihat, ya. Kita itu diajak untuk menyadari diri kita sendiri, ya, di hadapan kasih Allah yang luar biasa, yang selalu setia, ya, yang tepat sekali muncul menanggapi kita, ya, dan menyadari bahwa kasih kita itu begitu mudah, ya, mudah hilang, ya. Kemudian dikatakan, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ya, dari situ sebenarnya Hosea juga mengingatkan bagaimana Tuhan menyadarkan, ya, bangsa Israel bahwa karena ketidaksetiaan mereka, itulah mereka menghadapi segala macam masalah, persoalan, dan sebagainya. Ya. Kemudian dikatakan, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi yang dituntut oleh Tuhan itu dari kita, dari orang-orang Israel itu adalah bahwa sejauh mana kita punya kasih setia kepada Allah. Ya. Kalau kita, kalau umat Israel itu adalah umat Allah, maka ya mereka menyembah Yahweh sebagai satu-satunya, bukan mencari dewa-dewa yang lain, bukan mengutamakan sesuatu yang lain, ya. Tidak mudah kemudian melupakan, ya. Tidak mudah mengikuti begitu saja segala macam tawaran-tawaran yang ada di sekitar, tapi harus tetap setia kepada Yahweh-nya, ya. Sebab banyak, ya, orang itu memberikan korban sembelihan, ya kan, korban-korban bakaran, tetapi sebenarnya hatinya tidak mengarah seperti itu. Hatinya tidak sungguh-sungguh, ya, menjalankan apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Orang hanya beragama secara formal, ya. Nah, ini yang juga dikecam oleh Nabi Hosea, ya. Mereka hendaknya, ya, menyadari yang penting adalah setia kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan taat, ya, seperti itu, ya. Dan selain hanya taat setia kepada Allah, juga dituntut pengenalan, ya, seperti tadi saya katakan, mengenal Allah itu penting, ya. Karena hanya dengan mengenal Allah kita dapat tahu, kita dapat memaknai hidup kita, ya. Kita dapat mengerti sebenarnya, ya. Banyak orang kan
apa-apa Allah yang disalahkan. Ya kan? Hidupnya susah, Allah yang disalahkan. Ya. Padahal dia sendiri mungkin menata hidupnya kacau balau, ya. Tapi Allah yang disalahkan. Ya kan? Nah, ini yang kerap kali terjadi, ya. Mereka sendiri misalnya berdoa, ya, nggak ada, merasa nggak dikabulkan, Allah yang disalahkan, kan begitu, ya. Tetapi sebenarnya mereka jangan-jangan salah berdoa, ya kan, seperti itu kan, oleh Santo Yakobus kan juga diingatkan seperti itu, jangan-jangan kita salah berdoa, ya. Santo Yakobus dan Santo Petrus susah lupa, ya. Tetapi bahwa kadang-kadang kita itu mudah sekali apa-apa Allah disalahkan, Allah disalahkan dan sebagainya. Nah, karena kita nggak memahami sungguh-sungguh mengenai hal itu, maka kasih setia dan pengenalan itu sangat penting. Ya, semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal karyanya, semakin kita mengenal bagaimana Ia bertindak terhadap kehidupan kita, semakin kita ditumbuhkan untuk setia kepada Dia. Nah, inilah yang sebenarnya merupakan ajakan kepada kita. Ya, kemudian dalam pengantar itu diletakkan dalam konteks pandemi, ya kan? Pandemi saat ini bagaimana kita memaknainya? Apakah Tuhan hukum kita, ya kan? Ya, kita bisa aja berpikir kayak begitu, tapi apakah itu benar? Ya kan? Itu kan yang menjadi masalahnya, ya. Nah, yang jelas bahwa dari sini banyak hal yang bisa kita dapatkan dari pengalaman kita seperti ini. Yang pertama itu saya tunjukkan, kita diajak untuk memperbarui hidup kita. Ya. Memperbarui hidup kita, ya. Apa? Karena selama ini mungkin kita sebagai manusia itu bersikap serakah, ya. Alam dirusak, segala sesuatu dirusak dan sebagainya untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Kita tidak melihat bahwa alam itu adalah bagian dari hidup kita. Kalau kita rusak, semuanya yang rugi kita adalah kita sendiri. Nah, kita diajak untuk bertobat seperti itu. Nah, bertobat seperti itu, ya, artinya apa? Ya, kita mungkin mulai kemudian memberi perhatian terhadap alam, lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah sadar akan hal itu, kita udah mulai belum? Mulai sebagai pribadi kah? Ya, kita sekarang mulai misalnya menjaga lingkungan hidup kita, ya, sebagai kelompok, yaitu wanita Katolik menjadi penggerak untuk mencintai lingkungan, ya. Itu sudahkah kita melakukan itu? Ya. Jadi kondisi yang kita alami selama masa pandemi ini sebenarnya itu bukan tidak hanya atau tidak kita ratapi, nggak hanya kita kemudian lemparkan semuanya kepada Allah salah dan sebagainya, ini Allah menghukum kita dan sebagainya, tidak, tetapi menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, kesempatan bagi kita untuk membuat diri kita itu menjadi lebih daripada sebelum pandemi itu menurut saya yang paling penting, yang pertama. Kemudian, ya, tindakan kita yang seperti itu, Bapak Ibu, ya, itu tidak akan pernah sia-sia, ya. Allah akan menanggapi kita segera, Allah akan membantu kita, Allah akan menolong kita, karena Allah itu, ya, kasih setianya itu luar biasa selama-lamanya. Ya. Kalau kita mau memperbaiki hidup kita mulai cara hidup kita berbeda, ya. Kita akan menghadapi situasi yang akan berbeda pula. Ini penting sekali memperhatikan lingkungan ini, Bapak Ibu, ya. Saya dulu sebelum pandemi itu tuh waktu misalnya masih 11 kali itu, ya. Tiap hari Senin saya keluar keliling gereja. Yang saya lihat tuh sampah di mana-mana. Ya. Orang ke gereja memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan sebagainya, tapi joroknya bukan main, ya kan? Tisu di dalam gereja itu banyak sekali. Ya.
Seperti itu. Ya, kalau di halal tisu mungkin bisa langsung dibersihkan oleh karyawannya. Tetapi yang memalukan itu adalah di jalan-jalan dan sebagainya. Saya malu pada orang-orang di Kodama. Ya, seperti itu. Itu karena kita nggak menyadari. Ya. Maka menurut saya perlu diubah mentalitasnya. Kalau saya memuliakan Tuhan, saya juga memuliakan dong, ya. Menghargai apa yang dibuat oleh Tuhan, yaitu bumi ini, lingkungan ini. Jangan kita memuliakan Tuhan, kita merusak bumi ini. Aneh. Ya. Nah, kalau kita sudah memulai cara hidup yang baru seperti itu, Bapak Ibu, ya, kiranya kita kemudian akan mengalami juga sesuatu yang baru lagi, karena tanggapan Allah itu luar biasa. Ya. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ya. Dan kita akan hidup di hadapannya. Kalau kita itu berbalik seperti itu, kita akan memperoleh kehidupan. Hidup kita akan lebih baik lagi, ya kan? Ya, mungkin orang-orang lain di sekitar kita akan mulai menghargai kita sebagai orang Katolik, ya, yang care terhadap lingkungan hidup dan sebagainya. Ya. Itu poin yang menurut saya perlu kita kita pegang. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seperti yang sudah saya katakan, berhadapan dengan misteri kehidupan, penderitaan, kesulitan, masalah, kadang-kadang yang baru saja kita hadapi ini adalah pandemi dan sebagainya, ya. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita menyadari bahwa nggak cukuplah kita hanya jalan begitu saja, percaya-percaya saja. Kadang-kadang kehidupan dalam dunia ini membuat kita itu bertanya-tanya. Ini Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini? Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, ya kita kemudian akan dengan mudah mengatakan Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan menghukum saya, Tuhan jahat dan sebagainya. Sangat mudah. Maka kita perlu mengenal Tuhan. Kita perlu mengetahui siapa yang kita percayai. Kalau misalnya saya, ya, kalau kita sebagai orang Kristiani semuanya mengimani bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang menghendaki sesuatu yang baik. Dalam situasi demikian kita akan bertanya-nya lain. Pertanyaan kita dalam situasi yang sulit adalah hal baik apa yang Tuhan kehendaki oleh saya dalam situasi seperti ini. Itu, ya kan? Tapi kalau kita nggak ngerti, ya kita kemudian dengan mudah mengatakan Allah itu jahat, Allah itu menyiksa saya, buat apa saya percaya kepada Tuhan dan sebagainya. Gitu kan? Iya. Ya. Maka perlu kita mengenal, ya, belajar itu penting dalam hidup beriman, Bapak Ibu. Ya, jangan puas bahwa kita sudah merasa tahu dan sebagainya. Kita perlu terus-menerus mengenal imannya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita mau belajar, kita mau mencari Tuhan, dia akan muncul, dia akan menunjukkan siapa dirinya kepada kita dengan sangat mudah. Ya. Kita akan tahu, oh ternyata Tuhan itu adalah Bapa yang baik, yang mencintai saya. Ya. Seperti itu. Ya. Dan saya kemudian akan mampu memahami juga pengalaman-pengalaman saya. Ya, karena kalau saya mengenal Tuhan dengan baik, saya akan mengenal diri saya sendiri. Ya. Tuhan itu ternyata maha kuasa loh. Tuhan itu ternyata yang maha kuasa itu telah merendahkan diri untuk menjadi manusia. Kalau Tuhan itu maha kuasa misalnya gitu ya, dia berarti berkuasa atas segala sesuatu. Oh berarti saya kecil di hadapan Tuhan. Ya kan? Dia yang begitu besar, kemudian mau menjadi kecil seperti saya. Ya. Nah, karena saya adalah pribadi yang kecil, yang lemah dan sebagainya, saya tergantung sama Tuhan. Nah, kalau saya sudah sadar bahwa saya adalah pribadi yang tidak berdaya dan tergantung pada Tuhan, saya tidak kemudian akan menjadi orang yang misalnya sombong, merasa diri saya lebih hebat daripada yang lain, ya kan, merendahkan orang lain dan sebagainya. Tidak. Ya. Kita akan kemudian akan hidup yang sesuai dengan apa yang kita pahami itu. Ya.
Nah, di sini kita diingatkan juga ya, de facto manusia itu apa kerap kali. Kerap kali kita itu mudah sekali tidak setia. Dibandingkan dengan kesetiaan Allah yang luar biasa, kesetiaan kita itu kecil sekali. Ya. Kita terlalu mudah untuk melupakan dia, terlalu mudah untuk mengkhianati dia, terlalu mudah untuk meninggalkan dia. Banyak hal sebenarnya zaman sekarang ini. Ya, saya akan bertanya sama Bapak Ibu ya, apa sih yang selalu kita pikirin dalam hidup kita? Pasti ya, yang kita pikirin banyak hal lain, tapi Allah nggak pernah kita pikirin. Atau kalau kita pikirin dia nomor 10 atau nomor 11 ya. Ya. Yang kita pikirin mungkin adalah penampilan saya sudah menarik apa enggak ya. Apakah saya itu udah posisi saya sudah luar biasa, sudah bagus apa enggak dan sebagainya. Kerap kali kayak gituan kan. Ya. Tapi kita lupa bahwa yang utama itu adalah meletakkan Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, itu yang kerap kali kita lupa. Ya. Kemudian ya, terakhir itu mau ditekankan bagaimana kesetiaan itu bagi Tuhan itu penting. Kita walaupun kita lemah, walaupun kita rapuh, walaupun kita punya banyak ketidakbaikan dalam hidup kita harus berusaha untuk tetap setia kepada Allah. Ya. Seperti umat Israel dipanggil untuk setia pada perjanjiannya, ya, kita juga setia pada janji baptis kita. Untuk bagaimana kita hidup terus selaras dengan kehendak Allah. Itu bukan sesuatu yang mudah, tapi itulah yang harus kita perjuangkan. Jangan kita mudah jatuh pada hal-hal formal, yang dikatakan tadi ya, kurban sembelihan, yang penting saya ke gereja. Kalau Anda ke gereja, kemudian di gereja Anda sibuk membuka smartphone Anda kemudian melihat ya mana WhatsApp Anda ya buat apa? Itu nggak ada artinya. Hati Anda nggak ada di sana. Ya. Kalau Anda ya puji-pujian dan sebagainya, Anda kemudian di dalam kelompok Anda itu Anda saing-saingan, itu artinya kan yang paling utama adalah diri Anda. Ya kan? Bukan Tuhan, ya kan? Ya, banyak dari kita kayak begitu, rajin sembahyang tapi iri-irian satu sama lain, berantem, jelek-jelekin orang lain dan sebagainya. Itu kan bukan Tuhan. Ya kan? Itu bukan kesetiaan terhadap dia. Nah, itu yang kita harus sadari. Jadi kita tuh harus hati-hati, jangan merasa sudah cukup dah saya ke gereja tiap minggu, sudah cukup dah saya ikut persekutuan doa, sudah cukup dah saya mungkin ikut meditasi atau ikut kegiatan-kegiatan rohani. Tapi yang menjadi pusat hidup saya itu bukan Allah. Yang menjadi pusat hidup saya itu adalah diri saya sendiri, ya, ego saya. Nah loh, kalau udah begitu gimana? Ya, kita hanya di luarannya aja kelihatannya, ya kan? Tapi di dalamnya kita jauh sekali dari Allah. Ya. Kemudian pengenalan akan Allah lebih daripada korban itu. Mengenal Allah semakin dalam, mengenal diri kita. Kemudian kita akan semakin tahu. Kalau saya semakin mengenal bahwa Allah mencintai saya, Allah mengasihi saya dan sebagainya, ya, kemudian saya akan juga terdorong untuk mengasihi dia. Dan itu lebih penting daripada korban bakaran. Ya. Kita mengenal Allah semakin dalam, semakin kita mengenal Allah, ya. Dan dalam iman kita Allah adalah Allah yang mengasihi, dan saya semakin tahu bahwa dalam hidup saya itu terus-menerus ada dilimpahi oleh kasih setia, oleh kasihnya kepada kita akan kemudian mencintai dia. Dan itu penting Bapak Ibu, ya. Daripada kita hanya sekedar berhenti pada kegiatan-kegiatan formal aja.
kegiatan-kegiatan formal ya yang kita lakukan akan punya jiwa, akan punya nyawa, akan punya roh ya. Itu apabila kita mengenal Dia semakin mendalam. Mengenal itu bukan hanya sekedar pikiran ya Bu ya, Pak ya, jangan hanya sekedar tahu oh Tuhan mencintai saya. Tidak hanya sekedar itu, mengenal Dia itu artinya kemudian saya semakin mengasihi Dia. Karena mengenal Dia sesungguhnya adalah semakin mengalami kasih Allah dalam hidup saya. Ya. Dan semakin saya mengalami kasih Allah dalam hidup saya dipanggil untuk semakin mengasihi Allah. Itu bagian yang paling penting ya, dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, pengenalan Allah itu sesuatu yang mendesak untuk kita lakukan. Ya, Allah kita itu kan kalau kita terus memahami ya, Allah kita secara mendalam, Allah kita itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang begitu mengasihi kita. Gambaran yang sangat bagus dalam anak yang hilang itu menunjukkan bagaimana Allah itu kepada kita. Ya, bahwa Allah itu begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya kepada kita. Itulah Allah yang luar biasa. Ya. Nah, kita harus semakin mengenal Dia. Seperti tadi saya katakan,